Siang bagi kita semua. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang laporan bacaan saya. Apakah Yudaisme dan Helenisme merupakan dualisme yang antitik dalam pemikiran Paulus dalam sebuah perdebatan yang baru? Yudaisme dan Helenisme sebagai dualis yang bersifat antitik merupakan satu yang sudah biasa dan juga lama. Dalam buku Wayne Max menelusuri jejak-jejak pemikiran baru yang berusaha mendapatkan pola pemikiran di belakang berbagai praksi yang muncul di BB, terutama di surat-surat Paulus. Paulus termasuk ke dalam golongan yang terakhir ini. Golongan Ibrani adalah kekristenan Yahudi. Diperhadapkan dengan kekristenan bukan Yahudi. Baru condong menjagokan kekristenan bukan Yahudi. Yudaisme itu jelek dan Helenisme itu baik. Ia mewarisi sikap anti-Yahudi dari zaman reformasi yang melihat segala sesuatu dari agama lain sebagai legalisme. Yudaisme bagi Baur tidak saja mewakili tradisi para rabit, melainkan juga ritualisme Katolik, kekuasaan ataupun wibawa, kelembagaan ataupun gereja, dan skolastik Protestan. Helenisme menunjukkan sikap rasional yang sehat dan individualitas yang merdeka. Singkatnya, posisi liberal. Agama Kristen sebenarnya adalah hasil dari sinkretisme. Ada tiga pendekatan dalam tema antitesa Yudaisme dan Helenisme, yaitu yang pertama, kalau kecenderungan adalah condong ke Hebraisme, maka kita menekankan lebih banyak pada Helenisme. Yang kedua, sebaliknya, kalau kecenderungan adalah ke Helenisme, maka kita menekankan pada Hebraisme. Yang ketiga, kita berhenti mengasumsikan antitesa dan berangkat dari pemikiran Paulus yang integral sifatnya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat 10 menurut David Eune di dalam 2 Korintus 4 ini Paulus menggunakan campuran motif-motif antropologis dan ekskatologis dari Helenisme, Yudaisme awalnya, dan kekristenan dalam rangka mengusulkan sebuah jalan keluar dari ketegangan di antara aspek-aspek internal dan eksternal pengalaman hidup Kristiani sehari-hari. Kepelbagaian budaya yang melatar belakangi 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat 10 membuat perikop ini pantas untuk menjadi ajang teks untuk menguji batas-batas pemahaman kita terhadap pemikiran Paulus, apakah dipergunakan oleh Yudaisme awal ataupun Helenisme. Dualismenya di sini bersifat temporal dan orang membedakan di antara zaman ini dan zaman yang akan datang, meskipun dualisme sabtial juga termasuk di dalamnya. Eskatologi Helenistik menunjuk pada kepercayaan di dunia Helenisme yang meliputi kematian dan kehidupan pasca kematian di satu pihak dan penghancuran serta pembaruan kosmos di lain pihak. Ini juga mencatat berbagai pendekatan terhadap 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat 10. Selama ini, perikop ini menarik karena di sini pandangan ekskatologi Paulus berbeda dengan pandangannya di surat-surat yang lain. Misalnya dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 57 dan Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Di dalam ho exo anthropos dan ho exo ayat 4, menurut Eune, kedua frasa yang bersifat antitik ini mengungkapkan sebuah antropologikal dualistik. Ia menghadiri istilah dualistik atau dualisme oleh karena kedua ungkapan ini mengandung pengertian yang bertentangan ataupun konflik. Semuanya memperlihatkan bahwa ho exo anthropos adalah metafor bagi tubuh fisik yang dikuasai oleh kelemahan, penyakit, usia lanjut, dan juga kematian. Di rumah di bumi menunjuk ke rumah di surga, ayat pasal 5 ayat 1. Pada pasal ini dimulai dengan frasa kita tahu atau oidamen, artinya tidak sekedar basa-basi melainkan mau menekankan pengetahuan yang diketahuinya bersama-sama dengan para pembacanya. Tafsiran Eune memperhatikan bahwa orang percaya yang meninggal dunia menanggalkan tubuh fisiknya yang praksa ke dalam kediamannya yang baru di surga bersama Tuhan Yesus. Paulus meyakinkan bahwa sesudah kematiannya ia berada di kediaman surga di hadapkan hadirat ilahi.
Yang menjadi tekanan adalah kehadiran seorang diperhadapkan pengadilan Kristus di surga. Ia disinggung parusia dan kebangkitannya. Eskatologi apokaliptik Yahudi dan Kristen biasanya melihat pengadilan terakhir sebagai berkaitan dengan keduanya. Tetapi beberapa mitologi Yunani mengenai perjalanan ke bawah bumi menggambarkan pengadilan individu secara sesudah dia meninggal. Terima kasih.